Dan bahkan ada juga yang merelakan nyawanya untuk menjadi korban tumbal dari sekte tersebut. Halo, welcome to my YouTube channel Bielsaf. Buat kalian yang baru datang, jangan lupa untuk tekan subscribe-nya karena itu gratis ya. Terutama untuk kalian yang suka dengerin informasi-informasi terbaru dan terupdate tentunya. Jika kemarin aku ngebahas soal sekte Illuminati dan kontroversialnya, hari ini Storsus akan memberikan informasi tentang 3 sekte sesat yang ada di dunia dan dipercaya oleh banyak orang dan tentunya juga mengerikan. Dan ngerinya lagi, sekte-sekte ini itu dipercaya bisa melihat dan menentukan kapan datangnya hari kiamat. Dan memang ya, namanya orang yang sudah mengaku sebagai Tuhan, dia akan berusaha untuk mendoktrin otak dari pengikutnya untuk percaya dan tentunya nurut aja gitu. Dan tujuannya sudah pasti adalah untuk hal-hal yang tidak baik dan untuk kepentingan dirinya sendiri. Dan bahkan ada juga yang merelakan nyawanya untuk menjadi korban tumbal dari sekte tersebut. Dan biasanya orang yang menjadi tumbal akan didoktrin ketika mereka mati, mereka akan langsung bisa masuk surga. Ini sih kalian bisa bayangin kan ya gimana mengerikannya sekte-sekte itu gitu kan. Nah, berikut ini adalah 3 sekte yang sudah Storsus rangkum dari beberapa referensi bacaan. Siapkan cemilan kalian dan cari posisi ternyaman kalian. Kita langsung aja ke Storsus, storytelling kasus. Kalau kalian nggak tahu apa itu sekte kiamat adalah sekte-sekte yang memusatkan kegiatannya menghadapi hari kiamat yang dari biasanya sekte ini disebut juga kelompok apokaliptik, yaitu aliran atau paham yang dipercaya akan datangnya penghakiman Tuhan. Mereka yang menganut paham ini meyakini bahwa dunia yang jahat ini kelak akan digantikan dengan dunia yang baru. Nah, sekte yang pertama yaitu datang dari Jepang dengan nama Aum Shinrikyo atau kebenaran agung. Aku nggak tahu penyebutan nama Jepangnya. Sekte ini merupakan sekte kiamat yang dibentuk pada tahun 1980-an dan tergolong dari kelompok spiritual dengan perpaduan ajaran Hindu, Buddha, dan elemen penghakiman Kristen. Dikutip dari situs Council on Foreign Relations, pendirinya bernama Shoko Asahara atau Chizuo Matsumoto. Chizuo Matsumoto juga pernah mengaku bahwa dirinya adalah seorang nabi, dan kelompok ini yakin bahwa kiamat sudah dekat dan yakin bahwa dunia akan segera berakhir akibat perang global. Dan nggak sampai di situ, puncak dari sekte ini yaitu pernah mempunyai status sebagai organisasi keagamaan di Jepang pada tahun 1989 dan menariknya sangat banyak orang mengikuti aliran ini. Bayangkan ya rakyat, jika di sekitar kalian ada orang-orang yang menganut paham seperti ini, dan sebenarnya nggak sampai di situ ya. Sekte ini juga pernah membuat masyarakat Jepang geger dengan tragedi pemusnahan massal di stasiun bawah tanah Tokyo, Jepang pada tahun 1995. Nah, setelah itu ada 12 anggota sekte ini menumpas 14 orang dan melukai 6.000 orang lainnya. Dan yang bikin serem adalah sekte ini tuh menghabiskan orang-orang itu dengan cara menyebarkan gas beracun sarin yang dikeluarkan pada saat jam sibuknya orang bekerja gitu kan ya. Nah, akibat dari insiden ini, pemimpin dari Aum Shinrikyo ini yaitu Asahara sendiri dieksekusi matot bersama sejumlah anggotanya pada tahun 2018. Aku bayang Noah itu wes serem gitu kayak kan, dan iki berarti sektasan 2018 itu sek kemarin ini. 2018 itu sih kemarin ini gitu kan. Dan menurut PSIA atau Badan Intelijen Keamanan Publik di Jepang melaporkan bahwa meskipun organisasi ini tidak punya pemimpin, mereka masih beroperasi sampai saat ini. Dan meskipun mereka tidak pernah membuka identitasnya, tetapi intelijen masih memata-matai organisasi ini. Jadi kalau misalkan kalian mau aku membahas fullnya, kalian bisa komentar di
bahwa ini, karena ini tuh serem banget sebenarnya, itu masih banyak runtutan ceritanya, Rek. Dan selanjutnya yaitu Dummy Mission. Dummy Mission pernah menjadi fenomena yang sangat luar biasa pada sekitar awal tahun 1990-an. Diperkirakan ada sekitar 20.000 orang di Korea Selatan percaya bahwa pesan oleh pendeta Dummy Mission ini. Dan Dummy Mission punya nama asli yaitu bernama Lee Jang Rim, yang telah meramalkan permulaan hari kiamat dan mengaku hal itu akan terjadi pada 28 Oktober 1992. Dan yang bikin aku kaget waktu meriset ini tuh jadi bayangkan ya, ketika ada para pengikutnya itu rela meninggalkan pekerjaannya, berhenti sekolah, terus bahkan sampai menggugurkan kandungannya demi mendapat restu masuk surga dari Lee Jang Rim ini gitu. Goblok banget gak sih ya? Dan aku berpikir itu gimana cara ngedoktrinnya kok sampai percaya segitunya gitu kan. Cerdas banget memang Lee Jang Rim ini. Dan kalau kalian bisa bayangin, dalam 4 tahun berdiri, Lee mampu membuka 92 cabang gerejanya di Korea dan sekitar 40 cabang di luar negeri, termasuk di Amerika Serikat. Namun kepemimpinannya itu tidak berlangsung lama. Lee ditangkap atas tuduhan penipuan pada 1 bulan sebelum hari pengangkatannya, atau kiamat diduga akan terjadi. Dan sebenarnya pengikutnya banyak yang kecewa karena merasa dibohongi gitu kan. Tapi di luar dugaan bahwa pengikut dari Lee masih berjumlah ribuan. Bahkan ribuan pengikutnya itu juga mendemo kantor pusat di Seoul untuk menunggu permulaan hari kiamat. Ini sih lucu, tapi kalau kalian tahu ya, konspirasi dari Lee ini tuh sangat banyak banget dan mengerikan sebenarnya. Mungkin kalau misalkan kalian mau aku buatkan video khusus membahas sekte ini, silahkan kalian komentar di bawah ini. Berikutnya sekte yang terakhir yaitu bernama Order of Solar Temple. Sekte Order of Solar Temple ini bukan solar bahan bakar ya, ini sebuah aliran gitu kan ya. Nah, aliran ini diduga menjadi sekte kiamat yang pernah menggetarkan Swiss, Prancis, dan Kanada pada tahun 1980-an. Pendiri dari sekte ini tuh bernama Joseph Dimambro dan Lutz Jorat. Aku nggak tahu penyebutan nama yang benar gitu kan ya. Dan didirikan di Jenewa pada tahun 1984. Memasuki periode tahun 1990-an, pemerintahan dan masyarakat mulai curiga dengan sekte ini. Dan aparat pada akhirnya mulai mengendus kemungkinan kekerasan seksual di dalam lingkaran sekte ini. Dan sejak saat itu, anggota Order of Solar Temple mulai angkat kaki atau keluar dari aliran ini. Pada tahun 1994, seorang pria yang terang-terangan mengkritik sekte ini tewas diginiin di rumahnya bersama istri dan bayinya. Dan beberapa hari kemudian, 2 bangunan Order of Solar Temple di Swiss terbakar. Ketika pihak pemerintahan menyelidiki kasus ini, menemukan 48 jasad di dalam gedung itu dengan keadaan terbakar dan gosong. Wow, aku ngebayangin jika sekte-sekte di atas itu tuh ada di sekitar kita, ada di sekitar kalian. Coba bayangin, gimana menurut kalian gitu kan ya. Sekali lagi, kalau misalkan kalian ingin aku ngebahas kasus ini dengan durasi khususnya, silakan kalian komentar di bawah ini. Dan ini adalah personal opiniku yang aku buat di videoku. Kalau menurutku nih ya, sepertinya nggak ada yang tahu gitu kan ya, bahwa mungkin bisa jadi di sekitar kita juga ada sekte yang aneh, tapi kita nggak menyadari itu. Dan aku ngomong gini aja merinding sebenarnya gitu kan, tapi bisa jadi sih. Dan pendapatku menilai sekte-sekte tersebut itu pasti dilakukan secara terorganisir dan tidak mungkin terang-terangan lah pastinya. Dan bisa jadi sampai saat ini sekte-sekte itu juga masih ada. Kalian bisa bayangin kan semenyeramkan apa gitu jika dari anggota keluarga atau saudara kita mengikuti sekte-sekte aneh itu gitu kan. Auzubillah min dzalik sih. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah dengerin ini sampai habis. Kalau misalnya kalian suka, di-share aja. Kalau kalian suka, di-subscribe. Dan terima kasih, sampai ketemu lagi.
yang membuat dan ini adalah personal opiniku